jiwa raga kami. Ya kita kelas, asik banget. Berdoa mulai. Pada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat. Di pertemuan kali ini untuk mengawali pembelajaran lebih dalam satu semester ke depan, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, atau kalau sekarang lebih gaulnya membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu merupakan bahasan atau hasil diskusi yang akan kita lakukan nanti untuk menentukan norma-norma atau aturan-aturan yang kita buat sendiri, yang kita sepakati sendiri dan kita yakini itu benar untuk kita dan baik untuk kita. Bagaimana kalian paham maksud dari keyakinan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ratna yang telah hadir di sini. Saya di sini sebagai perwakilan kelas akan memberitahukan tentang apa yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu. Yang pertama, kami mendiskusikan tentang keyakinan kelas kami yang akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama, satu, menjadi orang yang sukses dan mampu mengangkat derajat orang tua. Betulkah teman-teman? Untuk yang kedua, menjadikan kelas yang bersih, nyaman dengan fasilitas yang maju di era saat ini. Saya masuk. Yang ketiga, mengutamakan rasa menghargai sesama. Yang keempat, hadir 15 menit sebelum bel masuk. Yang kedelapan, saling menghargai, menghormati dan toleransi. Jelas itu ya, jelas harus saling menghormati. Menggunakan pakaian yang rapi, sopan dan lengkap sesuai standar SMK Negeri 1. Wajib ya, oke siap. Ini Bu merupakan hal-hal yang kami
sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu. Mungkin Beratna ada sedikit Ya, semoga apa yang sudah kalian sepakati bersama itu menjadi keyakinan kelas yang akan mendorong kalian untuk termotivasi melakukan kebaikan, maju terus, semoga sukses ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MGMP, program studi teknik komputer dan jaringan. Dalam kesempatan siang ini kita akan diisi materi tentang desiminasi oleh Bapak Agus Setio. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan sekalian, saya berbicara kali ini dengan topik yang agak sedikit berbeda dari pelajaran kita, tetapi ini adalah hal yang perlu kita ketahui karena nantinya kita akan menerapkan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mencoba untuk mengangkat sebuah topik atau pengalaman yang saya ikutin selama mengikuti kegiatan Calon Guru Penggerak. Kurang lebih saya mengikuti selama 2 bulan sampai sekarang, jadi mulai November, Desember. Dan sekarang kita ditugaskan untuk aksi nyata desiminasi tentang budaya positif. Apa sih budaya positif dan sebagainya tentang hal budaya positif nanti akan kita kupas lebih dalam. Baik, kami mulai ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita kemarin diminta untuk merefleksikan sebuah filosofi dari salah satu pendiri pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali filosofi yang kita tangkap yang biasa kita mungkin sering dengar yaitu ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, mungkin begitu ya. Kalau di dalam logo Dinas Pendidikan itu ada tulisan tuturi handayani di bagian bawah. Sebagai guru tentunya kita paham maksud dari trilogi pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, itu diharapkan sebagai seorang guru kalau kita di depan kita bisa menjadi panutan atau menjadi tuntunan. Uswatun hasanah lah istilahnya, tuntunan yang baik, itu harapannya. Kemudian kalau kita ing madya mangun karsa berarti kita posisi di tengah, posisi berdampingan dengan peserta didik kita. Kita diharapkan sebagai motivator, sebagai teman, sebagai apa istilahnya ya, penyemangat mereka dalam belajar. Kemudian yang ketiga dari trilogi tersebut berbunyi tuturi handayani, yaitu bermaksud kalau kita di belakang, posisi di belakang, kita harus mendukung sepenuhnya dari proses pendidikan yang anak didik kita lakukan. Jadi kita harus mendorong supaya terwujudnya potensi-potensi terbaik mereka. Itu harapannya. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali filosofi yang bisa kita ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang tadi kita bahas adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Tapi semua akan kembali ke intisari dari sebenarnya pendidikan itu untuk apa sih? Nah, kan seperti itu ya. Boleh kita mengambil filosofi dari mana saja, tetapi pada intinya kita bermuaranya pada tujuan pendidikan itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yang hakiki adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya dari pendidikan yang kita berikan kepada siswa itu bagaimana supaya mereka nantinya itu menemukan
keselamatan dan kebahagiaan. Itu keywordnya, kata kuncinya, yaitu selamat dan bahagia. Itu ya. Apa bagaimana caranya? Tentunya juga kita bagaimana supaya mereka mendapatkan pendidikan yang mereka senangi di saat mereka berpendidikan di sekolah ini atau saat berada di kelas kita, supaya mereka dapat memajukan potensi-potensi atau kodrat yang mereka miliki. Jadi ada dua kodrat yang perlu kita perhatikan, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bagaimana supaya mereka tetap mengikuti dengan kodrat alamnya. Kodrat alamnya ini seperti apa maksudnya? Ya kodrat alam itu maksudnya sesuai kemampuan mereka. Mereka berada di wilayah Indonesia, berarti kan mengikuti budaya-budaya Indonesia. Kita juga harus mengangkat budaya-budaya daerah. Dan juga kita harus mengakui mereka punya kodrat. Ada bagian siswa yang pemikirannya cepat, ada mungkin sebagian siswa yang berpikirnya agak lambat. Kita juga harus bisa menyesuaikan, tergantung background keluarga mereka masing-masing. Terus bagaimana dengan istilah kodrat zaman? Kodrat zaman itu adalah sesuatu yang memang harus kita ikutin. Untuk saat ini kan kodrat zamannya kita masuk ke era teknologi 4.0 ya. Kemudian kita masuk di era society 5.0. Yang notabene nantinya kita tahu paham sebagai guru TKJ, diperkirakan 2030 sudah masuk era robotika. Jadi semua sudah serba digitalisasi dan itu harus kita ikutin. Dan bagaimana kita menyiapkan anak didik kita untuk menghadapi masa depan yang seperti itu. Kurang lebihnya begitu Bapak Ibu di slide ini. Kemudian ini adalah bagian yang sudah kita terima saat pelatihan sebagai calon guru penggerak. Dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi diuraikan, mulai dari filosofi teologi pendidikan dan juga tujuan dari pendidikan. Sebagai guru kita memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak disesuaikan dengan visi sekolah dengan mengikuti inquiry apresiatif ini menskemakan kekuatan yang kita miliki. Ada kepala sekolah, ada waka, ada stakeholder yang ada di sekolah dan juga aktivitas secara keseluruhan sehingga kita terbentuk sebuah visi sekolah yang berbudaya positif. Tujuannya begitu. Dengan harapan dengan budaya positif itu akan mewujudkan pembelajaran yang merdeka atau istilahnya kalau kita kenal sekarang merdeka belajar. Sehingga nantinya output yang dihasilkan akan memiliki profil belajar Pancasila. Baik, budaya positif adalah kita ambil contoh sebuah perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini kita diibaratkan sebagai seorang petani sebenarnya. Dan siswa kita itu diibaratkan sebagai benih-benih yang akan kita semai, kemudian kita rawat. Nah, ini Pak Yogi pengalaman sekali ini. Mulai dari menanam, kemudian memperhatikan perawatannya, kemudian memupuknya, kemudian istilahnya semprot segala macam. Intinya apa? Merawat ya. Merawat, kemudian kita memperhatikan masing-masing tumbuhan itu. Apakah dia tumbuh dengan subur apa tidak? Nggak mungkin kita semprot selesai enggak. Pasti kita perhatikan. Oh, yang ini agak berpenyakit, yang ini subur tumbuhnya bagus, yang ini kurang kompos dan segala macamnya, dan kita akan memenuhi itu. Dan begitupun dengan sebagai seorang guru. Jadi kita mendampingi siswa, kita menuntun siswa supaya mereka dapat tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam yang saya jelaskan tadi dan juga kodrat zaman, sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing. Makanya nantinya itu program pembelajaran kita itu sifatnya adalah diferensiasi. Jadi satu topik materi pelajaran, tetapi bagaimana supaya anak tersebut bisa mengembangkan dari topik materi yang ada tadi. Oke, next, lanjut. Adapun isi paparan yang saya sampaikan kali ini adalah 1. Tadi masih pembukaan ya ternyata. 7. Perubahan paradigma, disiplin positif, 3 motivasi perilaku, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar, 5 posisi counter, dan segitiga restitusi. Kita mulai tahap yang pertama atau tahap yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kita menganggap sebagai seorang guru kita dapat mengontrol siswa dengan cara memerintah mereka, mengatur mereka cara belajar, kemudian mengelompokkan mereka, kemudian memberi ceramah-ceramah segala macam. Itu sebenarnya ilusi. Kenapa? Waktu kita dapat mengontrol itu sifatnya hanyalah sementara, tidak bertahan lama. Dalam artian kita hanya bisa mengontrol siswa saat hanya di kelas saja. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini. Biasanya karakter-karakter yang tukang tidak mengerjakan tugas, kemudian dapat nilai jelek, ya kan nilaimu jelek, kenapa kamu nggak pernah belajar?
kamu nggak pernah menulis, bagaimana bisa pintar dan segala macamnya. Jadi membuat anak itu depresi, merasa bersalah karena nilainya jelek gara-gara perbuatan dia sendiri. Itu yang kedua. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, secara kesimpulan nanti saya sampaikan, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seperti halnya karena kita mungkin punya pengalaman dan siswa kita tidak punya pengalaman untuk melakukan hal tertentu, kita yang lebih tahu, kemudian kita mengarahkan. Itu kurang tepat menurut Dr. William Glasser. Kenapa kurang tepat? Karena sifatnya dari keempat ini sifatnya adalah intrinsik. Intrinsik itu adalah pengaruh yang muncul dari luar, bukan berdasar dari kesadaran siswa sendiri atau keyakinan siswa sendiri untuk belajar. Intinya di situ. Jadi paradigma yang perlu kita pahami di sini, perubahan paradigma adalah yang awalnya kita adalah membuat respon, stimulus respon, kita rubah menjadi teori kontrol. Jadi guru itu hendaknya sebagai penuntun, bukan penuntut. Kamu harus pintar, kamu harus bisa, gitu aja nggak bisa dan segala macam. Itu mulai paradigma yang baru ini hilangkan kalimat-kalimat seperti itu, karena itu sifatnya tidak kalimat positif. Kemudian stimulus, ini perbandingan. Jadi perubahan paradigma yang terjadi sekarang adalah perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol. Sekali lagi saya ulas, bahasanya kurikulum yang baru atau paradigma yang harus kita rubah dari sebelumnya dan nantinya adalah kita harus bisa merubah antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa sih stimulus respon? Stimulus respon itu adalah sesuatu, stimulus itu kan rangsangan ya. Jadi anak-anak itu biar belajar itu bagaimana stimulusnya. Kita kasih gambar, kita kasih video, kita kasih contoh, kita kasih studi kasus, itu berarti kan stimulus namanya. Akhirnya berapa? Akhirnya anak-anak merespon. Kalau ada gambar ini, bagaimana kamu bisa mendesain nggak? Bisa, ikutin misalnya. Kemudian kalau ada studi kasus, saya punya jaringan bla 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 bla, masalahnya di mana? Mereka akan mendiskusikan kasus itu. Sifatnya adalah ekstrinsip, sekali lagi ekstrinsip. Jadi pengaruh, mereka bisa merubah perilaku dasarnya dari luar, bukan dari diri mereka sendiri. Dan itu harus kita rubah. Mulai dari realita kebutuhan kita sama. Yang sebenarnya di tiap anak di dalam satu kelas itu pasti berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama. Kenapa? Karena sewaktu tadi stimulus respon kita menampilkan sebuah tampilan gambar, berarti semua anak satu kelas kita kan mencoba untuk menggiring opini mereka, menggiring wacana mereka untuk melihat gambar tersebut, kemudian kita akan menggiring ke metode pembelajaran yang kita berikan, ya kan? Selama ini kan pasti begitu. Oke, anak-anak kita belajar web proxy, saya sendiri misalnya. Ini salah satu, coba perhatikan depan, ada tampilan web proxy seperti ini. Apa menurut kalian dengan web proxy? Dengan tampilan gambar. Berarti kita mencoba untuk menggiring mereka, web proxy itu sesuai yang kita inginkan. Itu namanya stimulus respon namanya. Yang diharapkan adalah perbedaan dengan teori kontrol adalah sewaktu kita misalnya memberi literasi, silakan kalian mencari literasi tentang web proxy itu apa gimana. Dan pasti mereka browsing, mengumpulkan informasi dan segala macamnya. Kemudian kita mengangkat, ayo siapa pendapat masing-masing kelompok, apa itu web proxy? Pasti masing-masing kelompok menyampaikan apa yang mereka dapat. Dan itu bisa berbeda nggak? Pasti bisa berbeda. Itu maksudnya, teori kontrolnya. Jadi mereka berinisiatif sendiri untuk mencari apa itu web proxy, kemudian mereka mempelajari apa itu web proxy, kemudian mereka menyampaikan sesuai pendapatkan mereka. Dan itu akan semakin dilatih dan akan timbul dari dalam diri mereka sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Bahasan yang kedua tentang disiplin positif dan motivasi. Menurut kita, bagaimana sih cara membuat murid disiplin? Kita kan pengen punya anak yang tertib, anak yang rajin, anak yang tidak berantakan macaknya dan pakaiannya mungkin rapi segala macam. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Mungkin asumsi kita saat ini tatib. Pak Yogi ini tatib. Pak Jainal juga tatib. Oh, saya mau mendisiplinkan. Kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Kira-kira bagaimana? Bisa. Tapi sebagian guru juga bilang kalau saya sendiri juga nggak mungkin. Harus semua guru dan bla 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 segala macam permasalahannya. Prinsipnya apa sebenarnya? Berdasarkan Diana Glasser itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu sendiri sebenarnya belajar. Ya, disiplinnya yang artinya belajar. Kemudian dikonotasikan kalau dalam Indonesia itu agak sedikit dirubah kata disiplin, bukan lagi belajar tetapi kepatuhan terhadap orang lain. Dia melanggar sebuah peraturan, oh kamu nggak disiplin, nggak mau belajar dengan tertib, oh kamu nggak disiplin segala macam. Jadi arti disiplin
di sini bisa digarisbawahi sudah agak digeser pengertiannya dari yang sebenarnya harusnya adalah disiplin itu sebenarnya belajar. Kata disiplin sebenarnya itu adalah belajar. Dalam budaya kita maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kenapa adanya tatib, kenapa ada peraturan-peraturan kelas, itu berarti kita sebenarnya menggeser arti disiplin. Kemudian disiplin atau kata belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara itu terurai dalam bentuk kata merdeka. Jadi ini agak susah saya ngomongnya ini. Mardika itu, Pak C coba Pak C ngomong Pak C. Ya. Wacanin Pak C. Mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh ing uga kuat amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, memerintah dirinya sendiri. Jadi orientasi harapan kita terhadap siswa-siswa kita itu bagaimana mereka bisa memerintah dirinya sendiri tanpa harus ada aturan. Tanda kutip loh ya, apakah aturan itu nggak penting juga penting juga. Tapi maksudnya dengan adanya keyakinan diri mereka menganggap hal yang baik maka mereka melakukannya. Misalnya menemukan uang di kelas, mereka akan mendapatkan pengaruh dari otaknya mereka sendiri. Apakah uang ini akan saya simpan? Apakah uang ini akan saya laporkan ke wali kelas saya? Atau uang ini saya buat jajan aja untuk teman-teman? Itu kan sebenarnya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan hal yang baik yang kita harapkan anak tersebut adalah melapor dan membuat disiplin-disiplin seperti itulah yang kita harapkan. Itu bagaimana caranya? Itu PR kita sama-sama. Contohnya seperti itu. Jadi konsep disiplin di sini bisa kita garis bawahi dalam Merdeka Belajar adalah satu, disiplin bukan hukuman. Kemudian disiplin harus muncul dari motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Disiplin. Masuk ruangan, ngelepas sepatu, ngelepas topi, kan sering kita ketemu ya siswa kita dalam kelas topi sik digawe ya. Kemudian disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Gagal mendisiplinkan diri, maka didisiplinkan kekuatan lain. Ini terpaksanya. Tetapi bentuknya sebenarnya bukan hukuman, tapi nanti bisa kita alihkan dalam bentuk konsekuensi. Cuman selama ini yang ada itu bentuknya kan faktor eksternal, yaitu para tatib yang bertindak. Rambutnya gondrong, apa istilahnya? Di koprol misalnya gitu. Itu kan faktor eksternal yang menertibkan. Jadi kesimpulannya, biasakan murid melakukan tanggung jawab berdasarkan segala perilaku yang timbul dari dalam diri mereka sebelum murid didisiplinkan kekuatan luar. Harapannya seperti itu. Bagaimana disiplin itu bisa terwujud? Kita harus menyadari terlebih dahulu. Ternyata setiap perilaku itu memiliki motivasi yang membelakanginya. Di mana kesimpulan dari motivasi itu terbagi menjadi 3. 1, anak atau kita bahkan itu kenapa kita disiplin? 1, karena untuk menghindari, ini level paling rendah ya, paling level 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Karena adanya tatib, ada peraturan. Mereka menghindari itu, maka mereka disiplin. Tapi mohon maaf, itu sifatnya adalah sementara. Karena masuk sekolah, karena ada tatib sekolah, maka mereka mengikuti tatibnya. Setelah pulang dari sekolah ya sudah lupa tatibnya kayak apa. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya mereka aktif mengerjakan tugas dan segala macamnya, tertib waktu untuk apa? Supaya mendapat ujian dari gurunya. Kalau gurunya nggak memuji, bisa jadi mereka tidak tertib lagi. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang kita harapkan. Yang ketiga ini, mereka tertib, mereka mengikuti segala peraturan yang ada, tetapi mereka tidak terpengaruh oleh tata tertib yang ada, tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang ada. Saya punya contoh siswa yang seperti ini, dan Bapak Ibu mungkin masih ingat, si Surya. Masih ingat ya? Nah, Surya masih ingat ya? Sangat terbayang di kepala kita. Ujian nggak mau keluar sampai waktunya habis, dimaksimalkan. Kemudian sopan santunnya luar biasa, ketemu guru salam duluan. Jadi udah ketemu aja salam dulu. Dan kegiatan-kegiatan apapun dia ikuti dengan sangat tertib, disiplin. Itu salah satu contoh. Yang kita harapkan seperti itu.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Yang pertama, dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah mengapa dengan keyakinan kelas? Kenapa Pak tidak peraturan kelas? Mungkin pertanyaan begitu. Mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jawabannya ini jelas. Satu, kita bagaimana supaya mewujudkan budaya positif itu muncul dan timbul dari intrinsiknya, dari keyakinan dalam diri mereka sendiri, bukan dari ekstrinsik. Itu sepakat nggih, Bapak Ibu nggih? Ya. Kenapa kok kita butuh keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Agar muncul sikap disiplin yang positif tadi. Ya, untuk mewujudkan sikap disiplin yang positif itu muncul dari dalam dirinya sendiri, muncul dari keyakinan dalam dirinya sendiri. Ini contoh Pak Jokowi, contoh patung Pak Jokowi. Kadang kita keluar ruangan atau keluar rumah, ada yang pakai helm, ada yang nggak pakai helm. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai atau kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita sama, yaitu demi keselamatan. Mungkin selamat dari peraturan, selamat dari tilang, selamat dari kecelakaan, intinya selamat kan begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya supaya bersih, selamat dari kuman dan segala macamnya. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi sifatnya keyakinan atau kebajikan itu sifatnya lebih abstrak, lebih umum. Gitu ya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keywordnya Bapak Ibu paling bawah. Keyakinan sama dengan motivasi internal. Aturan motivasi eksternal. Pengaruhnya apa perbedaannya? Kalau pengaruh eksternal biasanya sifatnya sementara. Kalau internal biasanya terpatok dalam diri, ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini mudarat, dan itu akan tertanam terus. Harapannya begitu. Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Nih, contoh dengan peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalimat-kalimat peraturan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini peraturan kelas. Sifatnya apa? Perintah. Larangan, perintah, larangan, perintah. Nggak usah ke siswa lah, kita sendiri. Kalau kita disuruh, dilarang, kan ya kadang mangkal juga. Maksudnya kadang kita nggak nyaman juga. Dimana kalau keyakinan kelas, kita cukup bersifat tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu sifatnya akan luas. Itu perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak mengikat hanya pada jam pelajaran saja, tapi terlepas dari sekolah itu terus mengikat. Oke, bagaimana tahapan untuk membuat keyakinan kelas ini? Kita membuat brainstorming dulu, depannya kita mencoba mengajak berpikir positif itu bagaimana. Misalnya sekolah impian mereka seperti apa, kelas idaman mereka seperti apa, kemudian kita mengajak mereka untuk memberikan inputan-inputan keyakinan kelas yang mereka harapkan seperti apa. Kemudian kita tampilkan. Ini kita pakai padlet kemarin, ada di LMS saya. Kemudian mereka sendiri yang menentukan salah satu yang belum terpasang. Tanda tangan anak. Oh, nih. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang berhasil atau yang sudah kita laksanakan di kelas 12 TKJ 2 dengan wali kelasnya Pak Zainal Kolis. Ini belum kita pasang karena memang belum waktunya jam saya mengajar kembali, dan mestinya nantinya besok insya Allah besok ada jam saya dan mengundang Pak Z untuk mereka sama-sama bertanda tangan di bagian bawah itu. Kemudian Pak Z menstempel atau istilahnya Tanda tangan. Validasi. Nah seperti ini. Nah kalau seperti ini ada apa-apa di dalam kelas, ada kejadian apapun di dalam kelas, kita bisa mengembalikan ke siswanya sendiri. Ayo, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Itu keyakinan yang kamu buat sendiri loh ya. Bukan dasarnya dari eksternal, tapi dari internal mereka sendiri. Itu tujuannya. Dengan adanya seperti ini diharapkan siswa itu terbuka
sadar sendirinya bahwasanya mereka yang membuat aturan itu dan sebaiknya atau sejognya mereka sendiri yang mematuhinya. Kan harapannya begitu. Dan semoga hal-hal seperti ini akan terpatri tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas dan di luar sekolah. Harapannya begitu. Jadi ada 2 kelas yang sudah terlaksana, yaitu kelas 12 TKJ 2 dan 12 TKJ. Saya tidak banyak mengubah isi kalimat yang mereka buat sendiri, itu mereka sendiri yang buat. Saya hanya mengoreksi beberapa. Jadi bisa dipastikan 95% hasil karya mereka. Ini adalah salah satu efek kenapa adanya keyakinan kelas. Kenapa kok enggak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, biasanya kalau terjadi pelanggaran, kita memaksakan mereka mengakui bahwasanya mereka itu salah karena melanggar peraturan ini dan mereka harus dihukum. Tetapi efeknya apa? Mereka gerundel biasanya. Ini perbedaan Bapak Ibu. Jadi hukuman dan disiplin. Perbedaannya apa? Kalau hukuman itu sifatnya identitasnya itu gagal. Kalau disiplin itu identitas keberhasilan. Disiplin dalam artian disiplin yang belajar tadi ya. Disiplin belajar keyakinan kelas. Contoh, kalau mereka melanggar sesuatu, kalau hukuman berarti mereka harus mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Contohnya terlambat, suruh apa biasanya terlambat? Push up. Nah, kan menyakitkan. Tidak nyaman, kenapa? Karena di depan umum dan segala macam bawaannya. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi itu lebih soft, Bapak Ibu. Mereka terlambat, kalau konsekuensinya berarti mereka harus menambah sesuai dengan keterlambatan itu. Mereka menjatuhkan air di meja, kalau hukuman biasanya apa? Suruh push up, suruh lari dan segala macamnya. Kalau konsekuensi, kalau menjatuhkan air di dalam meja, di atas meja, konsekuensi itu mereka harus mengelap, membersihkan lagi, atau mencuci ulang taplaknya. Itu kan konsekuensi. Kemudian apa bedanya dengan restitusi? Restitusi itu menumbuhkan rasa kesadaran bahwasanya mereka melakukan kesalahan. Kemudian mereka secara sendirinya mereka akan menyelesaikan itu. Itu restitusi. Jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Saya harap Bapak Ibu memahami maksudnya itu apa. Kalau hukuman berarti sesuatu yang eksternal, ada peraturan, tatib yang menertibkan, tatib memberikan hukuman. Kalau konsekuensi sama, guru juga faktor eksternal, kita atau guru, kemudian bisa juga tatib. Tetapi konsekuensi itu sifatnya bedanya dengan hukuman apa? Kalau konsekuensi itu sesuatu yang berhubungan dengan kesalahannya. Kalau hukuman biasanya tidak berhubungan. Pokoknya terlambat, sana lari 10 kali. Itu berarti hukuman. Gitu ya. Kemudian di jam pelajaran olahraga, mereka terlambat, suruh lari 10 putaran. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Di jam mereka terlambat sekolah, kemudian mereka diminta untuk lari 10 kali putaran lapangan bola basket misalnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada kesinambungan dari kesalahannya. Di jam PJOK, mereka terlambat, kemudian mereka diminta untuk lari 10 kali putaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Di jam olahraga biasanya kan ada pemanasan, dan pemanasannya biasanya lari. Jadi itu tidak melanggar hukum, tapi konsekuensi mereka untuk mengikuti. Yang lainnya kan pasti sudah olahraga duluan, sudah lari juga. Gitu nggih perbedaannya. Baik, untuk yang topik yang kelima, bahasanya yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apapun itu. Nah, apa itu? Ini pasti Bu Hilda senang ini. Kalimat-kalimat. Oh juga. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Oh, ini wajib. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita melakukan sesuatu itu karena kita pengen mendapatkan itu, mendapatkan kebutuhan dasar itu. Kadang anak kita yang kecil agak cemburu dengan adiknya, cemburu dengan kakaknya, rewel segala macam supaya diperhatikan. Jadi rasa memiliki, persahabatan, kepedulian, keterlibatan. Jadi itu butuh kasih sayang. Kemudian ada 5. Kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Contoh kasus, saya minta tolong, tadi sudah hafal ya, apa sih 5 kebutuhan dasar tadi? 1. Kasih Kasih sayang. Terus Cinta kasih. cinta kasih, kasih sayang mau loh. kebebasan, Kebebasan.
Kasih sayang, kebebasan. Fun itu apa? Semangat. Kesenangan. Kemudian power itu apa? Penguasaan. Baru survival. Sekali lagi, kasih sayang. Dua, kesenangan. Bertahan hidup. Penguasaan. Kebebasan. 5 dasar kebudayaan itu. Apapun itu, pokoknya dikait-kaitkan pasti di antara 5 itu yang kita lakukan. Contoh, ini contoh minta tolong Bapak Ibu untuk menguraikan ini masuk yang mana ya dari studi kasus ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwasanya Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Ibu Dani meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis, ujar Ibu Dani ya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Tanda kutip mungkin memang nggak memperhatikan. Ayo Fajar, kata Bu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Ini ya Bu, keywordnya adalah Fajar tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Gak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Kira-kira ini dari 5 kebutuhan dasar. Kenapa Fajar itu keywordnya apa tadi? Malas, kemudian acuh tak acuh. Itu kira-kira kebutuhan apa ini? Kasih sayang. Terus? Kesenangan. Bisa jadi karena bahasa Inggris gak iso aku. Giah nanti saya. Pone. Penguasaan. Kalau penguasaan mungkin kurang. Penguasaan itu misalnya ada rekan yang bermain apa gitu, kemudian kita meminta itu kurang lebih contohnya begitu. Kalau misalnya begitu, yang dari dalam sini timbul ya kurang lebih tadi ada kasih sayang dan kesenangan. Ya kurang lebih tepat Bapak Ibu. Terima kasih sudah memahami maksudnya berarti. Jadi kebutuhannya adalah kesenangan, kebebasan, dan cinta dan kasih sayang. Kenapa kok kebebasan? Mungkin karena dia nggak senang dengan pelajaran itu, dia pengen yang lain, misalnya pengen belajar yang lain. Tapi kan karena nggak bisa, karena harus mengikuti pelajaran dalam kelas, akhirnya dia ogah-ogahan, acuh tak acuh. Nah gitu ya, luar biasa. Posisi kontrol poin yang ke-6, dua terakhir maksudnya. Posisi kontrol ini dibalikkan seperti ini. Bisa kita perhatikan ilustrasi berikut. Aku pernah lupa bawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Ya, kurang lebih posisi kontrolnya gimana menurut? Yang pertama, siswa tersebut tidak membawa buku gambar. Akhirnya oleh gurunya diminta maju ke depan untuk menyanyi. Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Penghukum, jelas. Kenapa? Tidak bersinambungan atau tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak mengerjakan PR. Kemudian gurunya mengeluh. Kamu ini bagaimana sih? Bagaimana sudah capek-capek mengajari kamu, tapi ternyata kamu nggak mengerjakan. Kamu nggak kasihan sama Pak Guru, sampai hafal. Kira-kira itu apa? Posisi kontrol.
Iya, anak menjadi depresi. Jadi anak supaya itu bersalah dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Maksudnya guru tadi begitu. Supaya berikutnya kalau dikasih tugas itu biar dikerjakan. Tapi sebenarnya itu akan membuat siswa depresi, merasa dia yang bersalah. Gitu ya. Kemudian ada yang ketiga itu jawabannya yang tepat adalah seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita simak sama-sama. Nah, yang pertama, anak tersebut tidak membawa buku gambar tetapi diminta untuk bernyanyi di depan. Itu namanya penghukum. Kemudian yang kedua, anak diharapkan untuk dapat bersimpati pada guru, tetapi anak tersebut merasa bersalah. Baik, 5 posisi kontrol yang perlu kita cermati di sini atau kita garis bawahi bahwasanya terdapat 5 tindakan guru. Entah kita yang mana Bapak Ibu guru, kita bisa introspeksi diri. Yang pertama, apakah kita penghukum? Cara ciri-cirinya sebagai seorang penghukum adalah biasanya kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita langsung kamu gimana sih kok bisa begitu bla 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 bla. Kalau dilihat dari si kalimatnya, biasanya guru tersebut akan mengatakan jika kamu tidak maka saya akan, maksudnya mengancam. Kemudian hal-hal yang diwariskan kepada siswa itu apa? Siswa akan berontak. Gitu aja nggak boleh, gitu aja dihukum. Kemudian akibatnya siswa tersebut tidak akan peduli pada guru. Jadi kalau kita sebagai guru yang penghukum, bisa jadi kadang siswa kita akan antipati sama kita. Yang kedua, merasa bersalah. Itu biasanya kita sok bijak, kita sering ceramah. Gini loh, kamu tuh gitu gini bla 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 bla. Kalau kamu seperti ini terus, kamu kapan majunya? Kamu nggak akan berkembang, bla bla bla, kan itu membuat anak itu ngedrop. Kemudian kalau teman, itu biasanya kita mencoba untuk membela dia. Dalam artian kita berharap kita bisa masuk dalam lingkungan dia. Harapannya begitu. Tapi jadinya anak tersebut malah ketergantungan terhadap kita. Jadi ada apa-apa kita yang diajukan, ada apa-apa kita yang diuji-ujiin. Kemudian kalau pemantau itu, kalaupun ada pelanggaran dan segala macamnya, tidak ada tindakan pasti yang kita laksanakan. Kita hanya menanya, kamu tadi ngapain? Loh, kok ngapain begitu? Kenapa? Duh, piye ya kok ngono. Jadi nggak ada masukan inputan ke siswa tersebut. Itu sifatnya pemantau. Tanda petik kalau pemantau itu saya cuma menggali informasi tok, setelah itu selesai gitu. Nggak ada hal-hal yang bisa dimasukkan dalam diri siswa. Dan harapannya ke depan semua guru adalah manajer yang bisa mengarahkan, bisa menuntun siswa. Apa sih ciri-cirinya manajer? Menanyakan permasalahannya apa, kenapa bisa demikian, kira-kira bagaimana solusinya, terus apa yang kamu lakukan, terus kamu sadar nggak dengan kesalahan yang kamu lakukan, dan bla 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 bla. Guru menanyakan, menuntun, tindakan yang dilakukan oleh siswa sendiri, itu maksudnya manajer. Jadi kita nggak akan memberitahu, oh, kamu salahnya gini-gini, enggak, tapi kita mencoba untuk menggiring mereka, bahwasanya mereka mengakui, oh itu salah. Berarti kalau salah mereka mengganggu siapa-siapa. Kemudian solusinya bagaimana? Kira-kira apa yang mau diambil langkahnya? Nah, itu kita sampaikan semua ke siswi. Terapi logis. Jadi tanya jawab. Dan itu bisa dilakukan sewaktu kita melakukan restitusi. Jadi kalau ada pelanggaran sebaiknya kita panggil. Ya kayak Pak Jing manggil siapa yang kasus, panggil taruh di pojok sana terus nanya-nanya, dialog, itu bagus. Kenapa? Akan menggugah kesadaran dari anak tersebut dengan permasalahan yang dialaminya sendiri. Gitu ya, seperti itu. Prinsipnya adalah semua dari awal sampai akhir dari bahasan yang kita lakukan ini adalah bagaimana supaya semua itu bisa muncul dan timbul hal-hal budaya positif itu benar-benar keluar dari intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya, supaya benar-benar keluar dari dalam keyakinan mereka sendiri, bukan dari pengaruh luar. Intinya di situ, Bapak Ibu. Contoh kasus si Fajar tadi, kalau dilihat posisi dari Ibu Dani, itu kira-kira sebagai apa? Jadi Ibu Dani, kalimat-kalimat keywordnya tadi adalah, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Nah, kemudian Fajar kembali duduk, kemudian ada kalimat lagi, gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Kira-kira merasa bersalah. Iya, betul Pak. Alhamdulillah, pembuat orang merasa bersalah. Gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu? Ya, tadi keywordnya di sini. Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Oke. Untuk yang topik
Terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pengertiannya dulu sini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam artian mereka timbul dari dalam dirinya sendiri, bahwasanya mereka melakukan kesalahan, kemudian bagaimana mereka bisa menguatkan rasa bersalah itu untuk menjadi sebuah tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuh, intinya mereka memperbaiki, tanda kutip ya, mereka menyelesaikan permasalahan dari jasa mereka sendiri. Dan kita yang menuntun. Ada 3 bagian dari segitiga restitusi yang kita ikutin. Ini bisa dibolak-balik, mana yang mau didahulukan. Yaitu yang pertama, validasi, yang bagian tengah gitu. Validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan kejadiannya bagaimana dan segala macamnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada keyakinan. Jadi keyakinan dibuat dulu. Kalau nggak ada keyakinan, maka restitusi akan mengusulkan membuat restitusi yang baru. Kayak Pak Haji kemarin, mana Pak Setio kemarin hasil keyakinan itu, oh nanti ditambahin Pak Setio ya. Nah itu berarti ada bagian yang mungkin kurang dari keyakinan yang ada itu, karena ada pelanggaran baru yang tidak tercantum di keyakinan itu, maka ada pembaruan keyakinan, ada tambahan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas, itu maksudnya menstabilkan bahwasanya kalaupun mereka melakukan kesalahan, kita sadarkan bahwasanya itu kesalahan umum. Banyak orang juga melakukan itu, tetapi bagaimana setelah kita melakukan itu untuk menyelesaikannya, bla 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 bla. Jadi misalnya bagaimana kita menguatkan jiwa mereka sewaktu melakukan kesalahan itu sebaiknya bagaimana? Gitu nggih. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kan kita nggak memberitahu duluan. Kamu ngapain kemarin? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa? Ah gitu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya bolos. Kenapa bolos? Ya butuh uang atau apa misalnya. Kan ada banyak kasus kan jadi dihadapi. Terutama orang-orang tatib ini luar biasa ini, pasti ini sangat butuh. Sangat butuh. Cara berdialog maksudnya, cara berdialog dengan siswa. Kamu bolos ya? Melompat, ringi, sapoy, gini, goreng, pusap cek, rampuleh. Misalnya, apakah seperti itu segitiga restitusi? Ternyata tidak. Kita harus menggali kesadaran dari mereka sendiri. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, intinya itu untuk menstabilkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya, ya jelas. Jadi ini untuk menggugah mereka, biasanya mereka nggak perlu down lah, karena kesalahan itu umum. Gitu. Tapi bagaimana menyelesaikan? Keyakinan kelas perlu ada karena dasar untuk segitiga restitusi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu untuk timbal balik mereka supaya mereka sadar. Oh, kalau saya ingin jadi orang yang sukses segala macam, berarti hal ini salah. Oke, ini sebuah demonstrasi yang pernah kita lakukan. 2 demonstrasi. Contoh kasus ini siswa kita. Virga adalah siswa kelas, Bapak Ibu kenal Virga ya? Virga adalah siswa kelas 12 TKJ 4 berdasarkan data yang terkumpul di LMS. Dalam mata pelajaran IC ditemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Virga, yaitu mengumpulkan tugas yang bukan hasil kerjanya sendiri, alias tidak jujur atau berbohong. Nah, kita mencoba menggali, nyontek lah, gampangannya nyontek, gampang. Paling ya oke sih ngono bisa iki. Oke. Next. Waalaikumsalam, masuk Virga. Ini demonstrasi Pak. Demonstrasi ada 2 kasus, yang satunya dengan Surya kelas. Silakan duduk Virga. Sebelah kita. Gimana kabar Virga? Sehat, alhamdulillah. Ini jam istirahat kan ya? Jadi nggak mengganggu kegiatan kelas kan Pak Guru? Enggak, Pak. Virga tahu nggak kenapa Pak Guru panggil? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ini gini Virga. Jadi Pak Guru saat ini sedang merekap hasil kerja 1 semester kelas kalian, dan waktu Pak Guru buka hasil kerja proyek di kelas kalian, Pak Guru melihat indikasi di pekerjaanmu di sini sepertinya kamu tidak ikut kerja kelompok, benar apa tidak? Saya ikut, Pak. Ikut ya, ikut kerja kelompok. Ikut pengambilan video apa enggak? Ikut ya. Oke, ini kan laporan yang kamu kerjakan di LMS ya. Kita buka aja. Nah, di sini kelihatan normal sih, normal aja, yaitu ini kerja proyek kabel FO ya, konfigurasi kabel FO. Setelah Pak Guru play, di sini kok ketemu hanya 4 personel aja lah. Kamu di mananya gitu?
Saya jadi kameramen. Kameramen. Iya. Bukannya kameramen itu selfie. Kamu apa selfie yang jadi kameramen? Anu Pak. Demonstrasi ya. Makanya Pak, saya nggak ikut kerja kelompok. Oh gitu. Jadi benar ya berarti ya kata yang Pak Guru temukan bahwasanya terlihat di sini kamu tidak ikut kegiatan kelompok. Ini kelihatan nggak ada, kamu nggak ada, kemudian kameramennya selfie. Berarti kamu nggak ikut dalam kegiatan pengambilan video, betul ya? Oke. Tidak apa-apa pada dasarnya. Ya setiap manusia itu ada kesalahan. Banyak orang yang berbohong, tetapi berbohong dalam alasan tertentu. Berbohong untuk kebaikan itu boleh ya. Tapi kalau berbohong dari membohongi diri sendiri dalam artian tidak mengerjakan tugas, sepertinya kurang tepat. Begitu ya, Virga. Sama-sama bekerja sama. Yang bisa itu mengajari yang belum bisa, yang sudah lebih tahu itu akan memberitahu yang belum tahu. Jadi kerja kelompok tugasnya untuk supaya bisa bekerja sama, berkolaborasi, menemukan inovasi bersama. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kalau kamu waktu itu merasa minder, itu sebenarnya kurang tepat. Mudah-mudahan ada kasana baru untuk wawasan kita ke depannya tentang paradigma baru yang perlu kita jalankan untuk mendidik siswa didik kita. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Izin untuk bertanya? Iya, silakan Pak Yogi. Menurut saya tuh saya tertarik untuk membuat keyakinan kelas. Menurut jenengan itu kapan sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat? Oke, terima kasih Pak Yogi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau nanggapin? Ayo, Aikul mungkin bisa membantu. Kalau menurut saya ya setelah kegiatan diseminasi ini semua misalkan guru pengajar atau wali kelas langsung ke kelasnya masing-masing kesepakatan dengan anak didiknya sehingga terdapat satu keyakinan kelas. Untuk banter ora krungu lho. Jadi segera. Oke. Oke, terima kasih Pak Ikul bantuannya. Oke. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu ini hal yang apa istilahnya sangat bagus untuk kita mulai. Lebih-lebih di awal pelajaran sebenarnya. Jadi di awal semester itu atau di awal tahun ajaran baru bahkan itu lebih bagus lagi untuk kita susun keyakinan kelas karena ini benar-benar melibatkan siswa sendiri berdasarkan kesadaran siswa sendiri untuk menentukan kesepakatan kelas sendiri. Jadi kalaupun ada hal-hal yang nanti berkaitan dengan keyakinan kelas, kita lebih mudah untuk mengontrol siswa kita. Kenapa? Karena kita bukan faktor eksternalnya yang membuatkan peraturan, tapi mereka membuat kesepakatan sendiri. Kalau saya dari murid saya seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi? Jin bertanya dulu. Ya, silakan Pak Jin. Keyakinan itu sangat menarik, merupakan hal yang baru bahasanya. Dari keyakinan dulu adalah punishment, sekarang menjadi keyakinan menarik yang bahasanya agak sopan daripada punishment ini kan. Terus kemudian ada kesepahaman antaranya siswa sendiri yang melanggar dan kesepahaman per kelompoknya atau per kelasnya dan sebagainya, dan itu disepakati dan sebagainya, itu sangat bantu sekali dan sangat bagus. Itu perlu diterapkan dengan solusi-solusi dan antara solusi yang membangun ini ya. Terima kasih Mas. Oke. Ya, terima kasih Pak C. Berarti nggak ada pertanyaan ya, berarti sepakat. Berarti keyakinan kelas itu sangat baik dan sebaiknya pula alangkah jauh lebih baik kalau di awal pelajaran kita laksanakan. Oke, itu saya juga sepakat. Terima kasih Bapak sekalian. Mungkin demikian dulu. Demikian dulu informasi yang saya bisa berikan. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri plus untuk Pak Agus.
menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agustio. Mudah-mudahan memberi inspirasi bagi kita semuanya dalam memotivasi, dalam membimbing, mendidik anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agus bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi dan kegiatan MGMP pada siang hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunoto MBC, Kepala SMK Negeri 1 Katingan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Alhamdulillah dengan adanya program guru penggerak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini, kami sangat bersyukur dan alhamdulillah banyak guru-guru kami yang bisa lolos di program guru penggerak di tahun 2021 tahun 2022 ini. Dampak dari kegiatan DGP ini sangatlah positif dan senantiasa memberi pengaruh yang besar terhadap sesama guru penggerak, juga sesama Bapak Ibu guru di lingkungan SMK Negeri 1 Katingan ini yang senantiasa terus untuk mengikuti perkembangan kekinian terkait teknologi, terkait yang ada di dunia media sosial. Teman-teman atau guru-guru kami yang di DGP senantiasa terus mengikuti perkembangan kemajuan pendidikan di saat sekarang ini. Kami sangat berterima kasih dengan banyaknya guru kami yang bisa lolos di guru penggerak di tahun ini. Semoga guru kami senantiasa selalu meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang harapannya bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang berdampak pada mutu kualitas lulusan yang ada di SMK Negeri 1 Katingan ini. Semoga kegiatan guru penggerak ini terus berlangsung dan terus diikuti calon-calon guru penggerak yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Agus Setio. Materi yang disampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif sangat luar biasa, sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kami teman-teman guru khususnya di Fakultas TKJ yang selama ini belum pernah mendapatkan materi-materi tersebut. Nah, sehingga dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Agus dalam kegiatan MGMP pada hari ini benar-benar luar biasa, bisa menjadi inspirasi bagi kami, bisa kami terapkan dalam mendidik dan mengajar siswa-siswi kami di kelas. Sekali lagi terima kasih atas ilmu yang sudah di-sharing, dibagikan kepada kami, sehingga kami ke depan akan menerapkan budaya-budaya positif kepada peserta didik kami. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Agus dalam kegiatan program guru penggerak. Selamat, sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Vera Karga Triawati, biasa dipanggil Vera, dari kelas 12 TKJ 2. Saya mengapresiasi dengan dibentuknya keyakinan kelas 12 TKJ 2 ini karena untuk membentuk kedisiplinan yang bagus, terus meyakinkan diri sendiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus bisa meningkatkan kepatuhan diri sendiri terhadap lingkungan sekitar maupun lainnya. Yang saya harap di sini kita bisa lebih mengapresiasi ini dalam bentuk sikap dan sifat kita
seperti yang dituliskan di keyakinan kelas, maupun di dalam kelas, di luar sekolah maupun di dalam sekolah, baik dalam pertemanan maupun lingkup keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadis Dika dari 12 TKJ 2. Saya akan menyampaikan perasaan saya tentang kesepakatan kelas kami. Selama 3 tahun, baru kali ini kelas kami menyepakati suatu hal. Dan saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang telah menyepakati ini semua. Harapan saya, semoga kelas 12 TKJ 2 lebih sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Dewi Nawang. Kelas kami baru saja mengadakan keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, saya sangat mengapresiasi dari teman-teman saya. Karena ada keyakinan kelas ini, kami bisa membuat peraturan dari kami sendiri dan bisa ditaati oleh kami sendiri. Harapannya, kedepannya kelas kami akan menjadi kelas yang idamanable, sukses, kompak, dan sejahtera terus. Terima kasih. Dadah. Kelas luar biasa. Kelas bikin kelas jadi nyaman. Keyakinan kelas cakep. Keyakinan kelas yes. Keyakinan kelas keren. Keyakinan kelas cakep banget loh. Keyakinan kelas mantap. Keyakinan kelas baru. Keyakinan kelas sip luar biasa. Keyakinan kelas inovatif. Kelas oke. Keyakinan kelas is smart. Keyakinan is profesional. Keyakinan kelas oke. Kelas yang terbaik. Keyakinan kelas amazing. Keyakinan kelas emang mantap. Keyakinan kelas luar biasa. Dan kelas is the best. Kelas is the best. Keyakinan kelas masa depan. Keyakinan kelas somlo. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas asik banget.